Guys, sejarah sendiri mengakui bahawa Indonesia ini hampir menguasai dunia. Dan juga dikatakan Indonesia akan menjadi kekuatan dunia bila tidak lagi diganggu. Apa terjadi guys? Jom tonton video ini. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua, dan aku hanya mampu untuk mendoakan semua kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang akan kita reaction pada kali ini, dikatakan Indonesia akan menjadi kekuatan dunia bila tidak lagi diganggu. Untuk kita mengetahui maklumat lebih lanjut, jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai video reaction kita. Apa-apa pun guys, jom layan. Bagi-Bagi Astrological. Welcome to channel Bagi-Bagi. Indonesia mutlak menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berhasil mengusir penjajah Eropa dan pernah akan menjadi penguasa dunia menggantikan Uni Soviet. Mantap guys. Trilogi kekuatan militer Indonesia Part 2. Oh, ini adalah part kedua guys. Sahabat Bagi-Bagi, selain kita mengupdate berita-berita terbaru, kali ini Bagi-Bagi juga ada Bagi-Bagi historical yang akan mengulas sejarah secara epik dan menggugah semangat. Oh, oke. Dia ada dengan dua logo historical seperti ini yang melanjutkan dari part-part yang sebelumnya. Mantap lah channel Bagi-Bagi. Satu darah air, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita Padu guys. Sahabat Bagi-Bagi, Indonesia adalah negara yang pernah disebut sebagai negara penyeimbang dunia pada era Presiden Soekarno, di mana alutsista dan informasi militernya dibantu dengan konsisten oleh pihak Soviet pada kala itu. Bahkan Uni Soviet transfer 2 kapal tempur terbesar kedua dunia setelah kapal induk Amerika yang dinamai KRI Irian untuk menghadapi konflik terakhir Indonesia mengusir penjajah Belanda di Irian Jaya atau sekarang Papua. Oh, Irian Jaya, Papua. KRI Irian adalah kapal terbesar yang pernah dimiliki Indonesia ketika bersandar di perairan Surabaya, seperti digambarkan Inyoman Suharta dalam Arek Bumi Moro. Panjang KRI Irian hampir memenuhi separuh panjang dermaga. Di depannya bersandar beberapa destroyer dan di belakangnya sebuah kapal tanker. Kedua kapal itu tampak kecil dibandingkan dengan KRI Irian pemberian Uni Soviet itu. Selain kapal tempur KRI Irian, militer Indonesia kala itu telah mengoperasikan puluhan kapal selam super canggih pada masanya. Ratusan tank amfibi, 200 pesawat tempur, dan 2 kapal pengangkut nuklir. Hal ini tentunya menjadikan militer Indonesia memiliki nilai strategis yang menakutkan di wilayah perairan Asia Pasifik. Salah satu kru dan komandan pertama dari kapal selam TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama Purnawirawan Purnomo, mengatakan bahwa militer Indonesia telah memiliki kapal selam tercanggih Whiskey Class buatan negara Uni Soviet. Hingga tahun 1962, kita memiliki puluhan kapal selam terbanyak di Asia Tenggara. Terbanyak guys. Inilah kekuatan laut terbesar di kawasan Asia, yang satu-satunya negara di Asia yang berani mengusir penjajah Eropa pada kala itu, ujar Purnomo. Kapal selam tercanggih Whiskey Class milik TNI Angkatan Laut telah memainkan perannya saat terjadi konfrontasi dengan Belanda untuk merebut Irian dari jajahan negara ini. Kapal selam tercanggih Whiskey Class mendapat nama RI Chandrasa dan dikomandoi Mardiono.
Kapal selam ini menjalankan misi rahasia pada 21 Agustus 1962 yang berhasil menyusupkan 15 pasukan khusus RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat, yang kini dikenal dengan nama Kopassus. Dengan kekuatan dahsyat ini, Indonesia memberikan sinyal kepada Belanda kalau Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Karena itu Belanda harus berpikir dua kali jika ingin melakukan perang terbuka melawan militer Indonesia. Jika perang terbuka terjadi, maka kekalahan fatal pihak Belanda tidak dapat dihindari lagi dengan hancurnya ratusan kapal niaga Belanda. Oleh karena mendapat desakan dari Amerika Serikat, akhirnya Belanda menyerahkan Irian ke Indonesia. Dengan momen ini, Indonesia menjadi negara satu-satunya di Asia yang mampu mengusir penjajah Eropa. Sejarah Operasi Trikora menjadikan momen penting yang diingat dunia tentang militer Indonesia kala itu. Keberhasilan militer Indonesia untuk mendapatkan Irian menunjukkan betapa kuatnya militer kita pada saat itu. Berdasarkan prestasi itu, seluruh kru dan komandan kapal selam RI Chandrasa mendapatkan penghargaan Bintang Sakti yang diberikan oleh Presiden Soekarno 29 Januari 1963 kepada 66 orang awak kapal selam. Dengan takluknya Irian Barat, pupus pula harapan Amerika untuk menguasai pertambangan alam di Papua dan membuat Australia memupuskan niatnya untuk memasukkan Irian Barat ke pangkuannya. Bukan kaleng-kaleng guys. Bagaimana Australia tidak bergidik pada saat itu? Kekuatan kita bahkan mampu mengguncang Britania Raya atau Inggris Bos. Mereka yang notabene ketakutan bahwa negara persemakmurannya ke depan akan dicaplok oleh Indonesia. Inggris pernah berpengalaman berperang 2 kali dengan Indonesia pada waktu Indonesia belum merdeka. Inggris sempat menjajah Indonesia dari tahun 1811 hingga 1816. Dikutip dari Sejarah Indonesia Modern tahun 2016, karangan McRicklef pada 4 Agustus 1811, 60 kapal Inggris muncul di pelabuhan Batavia, pusat kekuatan Belanda. Batavia dan daerah sekitarnya jatuh ke tangan Inggris pada tahun 26 Agustus 1811. Yang kedua, saat pasukan TNI menghajar pasukan Gurkha kebanggaan Inggris di perbatasan Kalimantan pada kala itu, tentu membuat dunia gempar, di mana pasukan yang baru seumur jagung berani habis-habisan melawan pasukan khusus mereka yang ditakuti oleh dunia. Bukan sampai di situ saja membuat negara lain takut pada kala itu. Ternyata ada 21 rakyat Indonesia yang mendaftar bergabung menjadi pasukan relawan Ganyang Negara Boneka Persemakmuran Britania Raya pada waktu itu. Dengan kecakapannya, pada waktu itu Presiden Soekarno memahami bahwa Indonesia dikelilingi oleh negara-negara boneka atau persemakmuran Inggris, yang dimana dianggap Soekarno mereka adalah mata-mata terdekat Barat. Sahabat bagi-bagi, Inggris pun shock dan mengadu ke pamannya Amerika Serikat atas situasi yang terjadi pada kala itu. Amerika pun sepaham dengan kerisauan negara Britania Raya tersebut, karena Badan Kepala CIA Amerika menyatakan Indonesia tidak akan berhenti menginvasi negara tetangganya yang meliputi Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru, Papua Nugini hingga ke Thailand. Di bawah panji-panji Garuda, banyak pengamat pada kala itu menganggap Soekarno terinspirasi oleh kekuasaan kerajaan Majapahit. Sahabat bagi-bagi, keberanian Indonesia pada kala itu bukan tanpa alasan. Pada kala itu, situasi antara blok barat yang dipimpin Amerika dan blok timur yang dipimpin oleh Soviet sedang memanas. Amerika dengan cantik memainkan peran konspirasinya agar Perang Dunia Ketiga pada saat itu terhindari. Maka Amerika menyusun pelemahan Uni Soviet dari dalam. Dari kekacauan-kekacauan yang terjadi hingga timbul perpecahan Soviet menjadi 4 bagian seperti sekarang ini. Soviet pun bukan tidak mengetahui strategi Amerika dan sekutunya tersebut. Oleh karena itu, Uni Soviet dengan berani dan masih mentransfer banyak kekuatan tempur ke Indonesia dengan tujuan agar fokus Barat beralih ke Indonesia.
dan Indonesia menjadi bantuan yang menjanjikan untuk Blok Timur dalam waktu dekat, di mana pada saat itu rakyat Indonesia lagi panas-panasnya dalam darahnya untuk berperang. Karena kita baru saja merdeka dan darah perjuangan masih belum kering, istilahnya masih maniak perang, sahabat bagi-bagi. Dan terbukti relawan kita pada saat itu yang mendaftar sampai 21 juta orang. Dengan banyaknya kekuatan tempur yang masuk dari Uni Soviet pada kala itu, serempak Blok Barat berteriak, bila tidak dihentikan maka kekuatan Timur akan beralih ke Asia dan Indonesia lah pemimpinnya. Bila Indonesia yang memimpinnya, maka Indonesia akan lebih brutal dan sadis melebihi Uni Soviet. Karena rasa haus darah akan para penjajah Barat yang menindas mereka ratusan tahun ini akan pecah. Because we have experienced it 350 years. We have experienced in 35 years. What it means? 350 Maka years. diputuskanlah sekutu akan berperang dengan Indonesia di bawah komando Inggris Raya pada kala itu. Tetapi dihentikan oleh Amerika karena Amerika berpendapat Inggris akan mengalami kerugian yang signifikan dan akan dimanfaatkan oleh Blok Timur nantinya bila bertubrukan dengan kekuatan Indonesia. Inggris bahkan akan diprediksi kalah dan mengalami kerugian yang tidak dibayangkan. Maka pada saat itu dirumuskanlah pelemahan Indonesia dengan cara lebih aman bagi mereka, dengan membuat konspirasi domino dan menggeser rezim pada saat itu seperti yang mereka lakukan pada Uni Soviet dan lainnya. Sahabat bagi-bagi, untuk berita selanjutnya akan kita lanjutkan lagi di part 3 di Bagi-Bagi Historical. Guys, kalau kita tengok video sebentar tadi adalah bahagian kedua daripada channel Bagi-Bagi di channel Historical, di mana kalau kita tengok bahagian pertama dan ini kedua dan seterusnya akan dikeluarkan di video seterusnya part yang ketiga. Di mana kalau kita tengok part yang kedua ini dikatakan Indonesia ini akan menjadi kekuatan dunia bila tidak diganggu. Di mana kalau kita berbalik kepada sejarah yang dulu-dulu apabila kita tengok sahaja dua negara yang paling berpengaruh dan juga paling terbesar, yaitu negara Belanda dan juga negara Inggris. Dan pada ketika itu kita dapat nampak kedua negara ini, yang negara penjajah ini, negara Belanda dan juga pihak Inggris, ingin mengambil irian jaya daripada Indonesia. Dan kita dapat nampak bagaimana apa yang dilakukan oleh Indonesia pada ketika itu, dan banyak sekali alutsista dan juga kelengkapan perang yang turun pada ketika itu. Dan pada ketika itu Uni Soviet telah memberi bantuan secara maksimum guys kepada Indonesia untuk membantu Indonesia menghadapi serangan daripada pihak Inggris dan juga Belanda. Dan kita dapat nampak apabila pihak Inggris dan juga pihak Belanda tidak tertahan setiap serangan yang dilakukan oleh Indonesia pada ketika itu, dan secara rasmi telah memberi irian barat itu kepada Indonesia. Dan kita dapat nampak bahawa Indonesia akan kekal menjadi kekuatan dunia sampailah sekarang, sehingganya Indonesia tidak dikacau oleh mana-mana pihak tertentu pada ketika itu untuk menjadikan dan untuk menaikkan bahawa Indonesia merupakan negara yang terkuat di Asia. Dan secara mutlak bahawa sejarah membuktikan bahawa Indonesia ini merupakan negara yang sememangnya negara terkuat. Kita berbalik kepada sejarah. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.